Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kemajuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dalam Islam, ada 4 khalifah pengganti Rasulullah setelah wafatnya beliau untuk mengatur kehidupan kaum muslim, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau pemerintahan dan pemimpin agama. Selama masa kepemimpinan, para khalifah banyak mencatatkan prestasi bagi peradaban Islam. Sebagai umat muslim, sudah sepatutnya bagi kita untuk mengambil hikmah dari kemajuan-kemajuan yang dicapai Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Ia merupakan sahabat Rasulullah yang paling setia dan sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai saja aku boleh mengambil kekasih selain Allah, pasti aku akan memilih Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ia adalah saudaraku dan sahabatku." Pada masa Khalifah Abu Bakar, ia berhasil menumpas kaum murtad. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang Arab yang kembali murtad dan mulai tersebarnya kemunafikan. Atas izin Allah, Abu Bakar memerintah tentara dan panglimanya kepada kaum murtad dan penguasa yang zalim untuk diperangi. Hingga akhirnya keburukan hilang dan kebenaran kembali bersinar. Dengan begitu ajaran Islam di Jazirah Arab semakin luas. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga menginstruksikan kepada Khalid bin Walid bersama rombongannya ke Irak dan Syam. Mereka diperintahkan untuk menarik hati masyarakat dan mengajak mereka memeluk Islam. Kepemimpinan Abu Bakar juga memberikan jasa terbesarnya, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Ia memerintahkan kepada Zaid bin Sabit agar menggabungkan Al-Quran dari berbagai tempat penulisan, baik di kulit-kulit, dedaunan, maupun yang dihafal kaum muslim. Peristiwa tersebut terjadi setelah para penghafal Al-Quran banyak yang wafat dalam peperangan Yamamah. Sehingga Abu Bakar khawatir jika penghafal Al-Quran semakin sedikit, sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian besar ayatnya. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin kedua. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui proses musyawarah. Abu Bakar memberi usulan agar Umar bin Khattab menjadi penggantinya, lalu diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Pemilihan Umar bin Khattab menjadi khalifah didasari adanya kekhawatiran peristiwa di Sakifah Bani Saidah. Kaum Ansor dan Muhajirin mengaku sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah, dan saat itu umat Islam baru saja menumpas kaum murtad. Umar bin Khattab meraih prestasi dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan. Suriah ditundukkan oleh pasukan Islam pada tahun 636 Masehi. Penaklukan juga dilakukan di Hamah, Kinisrin, Lazikiyah, dan Aleppo. Tak hanya itu, Baisan dan Yerusalem juga dikepung selama 4 bulan, hingga akhirnya menyerahkan diri. Pada masanya, Umar bin Khattab mendirikan beberapa dewan, Baitul Mal, mencetak uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi perbatasan, mengatur gaji, mengangkat para hakim dan menyelenggarakan hisbah, yakni mengawasi pasar. Khalifah Umar meletakkan prinsip demokratis dalam pemerintahannya. Bukan hanya pandai menciptakan peraturan baru, ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijaksanaan yang berlaku jika diperlukan demi tercapainya kemaslahatan umat Islam. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar, dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah. Ia mendapat julukan Dzun-Nurain, yang artinya yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasul secara berurutan setelah salah satu meninggal. Kekhalifahan Utsman bin Affan mempersembahkan karya terbaik kepada umat Islam, yakni menyusun pembukuan Al-Quran. Hal itu dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Hingga akhirnya Dewan Penyusunan Quran membuat sejumlah salinan naskah Al-Quran untuk dikirimkan ke berbagai wilayah sebagai pedoman yang benar. Pada masa Khalifah Utsman, perluasan wilayah Islam juga terus dilanjutkan. Daerah strategis yang telah dikuasai Islam, seperti Mesir dan Irak terus dilindungi dan dikembangkan. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masuk Islam ketika masih belia.
Ia merupakan kalangan anak-anak pertama yang masuk Islam, sehingga termasuk golongan as-sabiqunal awalun. Ali merupakan menantu Nabi Muhammad. Ia adalah putra Abu Talib bin Abdul Muthalib, yakni paman Rasul. Dan ia juga menikahi putri Rasulullah, yakni Fatimah Az-Zahra. Rasulullah mengungkapkan kedudukan Ali di sisinya seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Ibrahim bin Sa'ad bin Waqqas, dari ayahnya yang menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Apakah engkau tidak rida kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa?" Ali bin Abi Thalib terpilih untuk menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ia dilantik oleh Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kemudian diikuti oleh banyak orang, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Pada masa kekhalifahannya, Ali bin Abi Thalib menarik kembali tanah hibah yang telah dibagikan Utsman bin Affan kepada kerabatnya ke kepemilikan negara. Ia juga menurunkan gubernur yang tidak disenangi rakyat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.